Video ini adalah spoiler dari film dan mengandung kata-kata yang kurang baik dan tidak bermanfaat untuk anak balita. Maaf, kura sambak dulu bertahap alau perkuesto penuh politika. Hai, sahabat Beolisius, apa kabar kalian semua, CSku? Semoga tetap jaga kesehatan dan selalu berpikiran positif. Dan semoga penyakit COVID ini segera pergi dan hilang. Amin. Oke, kali ini kami akan menceritakan film yang mungkin sudah lama dirilis pada November tahun 2004 di Korea Selatan. Dan mungkin film ini agak sedikit bucin, tapi bukan film percintaan yang mudah ketebak. Biasa, film Korea alurnya sulit ditebak. Meskipun bisa ditebak, tapi alurnya yang keren. Dan film ini akan menguras bak mandi Anda. Menguras dan berlinang air mata. Oke, film ini berjudul A Moment to Remember, yang artinya sebuah momen untuk diingat. Film ini dibintangi oleh Son Ye Jin sebagai Sujin. Kita panggil saja singkatnya Sujin, dan emang Sujin namanya ya. Dan juga pemeran utama kedua ya, Jung Woo Sung sebagai Choi Chul Soo. Kita panggil saja Choi. Susah sekali namanya ya. Film ini mengisahkan tentang pertemuan mereka dalam sebuah hubungan dan hilangnya ingatan yang disebabkan oleh penyakit Alzheimer, yaitu penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan bicara, serta perubahan perilaku secara bertahap. Mantap gitu pengetahuannya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam filmnya, kalian subscribe dulu, like, comment, and share ke berbagai media sosial kalian. Karena itu membuat kalian berpahala secara tidak langsung dan membantu saya agar bisa mencapai video-video kami tersebar luas di seluruh Nusantara Merdeka. Aye! Oke, siapkan cemilan, kuatkan hati, tambahkan pikiran, dan siapkan tisu. Dan stay tune. Oke, kita masuk ke dalam filmnya. Dilihatkan Son Ye Jin sebagai Sujin sedang menunggu pria di stasiun. Dia sedang menunggu pria yang sudah beristri dan sudah lama tidak pulang ke rumah. Dia kecewa dan pergi setelah lama menunggu dan menelepon lelakinya itu. Lalu, dia pergi ke sebuah minimarket dan di sana dia membeli sebuah minuman bersoda api. Dia membeli minuman cola-cola dan saat akan membayar, dia ditawari sekalian pulsanya, teh. Namun saat meninggalkan minimarket itu, dia lupa membawa minumannya yang sudah dia beli. Namun di sana dia bertemu pria bernama Choi Chul Soo. Kita singkat menjadi Choi. Dia menyangka bahwa Choi membawa minuman yang sudah dia beli karena di meja kasir tidak ada minuman dia. Dan dia merebut minuman dari pria tersebut dan langsung meminumnya hingga habis. Tidak sopan, ce. Lalu Sujin menaiki Madonna pulang menuju rumahnya, namun di sana Sujin kehilangan dompetnya dan kembali ke minimarket itu. Saat akan menanyakan ke abang kasir, si abang memberikan minuman dan dompet Sujin yang tadi ketinggalan. Alah, era. Dia nampak malu karena sebelumnya dia menuduh pria yang tadi membawa minuman yang sama adalah pencuri dari minumannya dan dia berlari mencari lelaki itu namun sudah hilang. Adegan selanjutnya, Sujin terlihat sedang bekerja di perusahaan dan sedang dinyinyir oleh pegawai di sana karena kelakuannya sudah diketahui banyak orang di sana dan ditemui oleh wanita yaitu temannya dari istri mantan si Sujin. Awkward bor. Adegan selanjutnya, Sujin akan memotong rambut karena kecewa terhadap hidupnya. Saat akan dipotong pendek sekali, si Mbak Cukur memberi petuah dan akhirnya hanya memotong rambutnya sedikit saja.
Lalu adegan berlanjut saat Sujin dibawa oleh ayahnya untuk mengunjungi proyek ayahnya yang sedang membuat gedung pencakar langit. Namun di sana Sujin tidak mau turun dari mobil dan menunggu saja di mobil karena di sana sangat kebul dan memilih untuk mendengarkan radio saja. Di sana kita dilihatkan lelaki yang sedang marah-marah karena kerjaannya dituduh tidak baik. Dan itu adalah pria yang tadi di minimarket yang minumannya dicuri oleh Sujin. Di sana Choi, si pria itu dihina karena dia hanyalah tukang batu. Dan karena kerjaannya dianggap tidak benar. Dan di sana dia turun ke bawah untuk udut dan ngopi sejenak menenangkan pikiran. Namun saat di bawah, Sujin yang sedang santai mendengarkan lagu, dia melihat Choi sedang berjalan sambil menyalakan udut dan berjalan menuju dirinya. Di sana Sujin hanya bingung karena berusaha mengingat siapa pria itu, seperti kenal tapi tak kenal. Dan di sana ayahnya masuk ke dalam mobil dan mengagetkannya. Dan saat pergi, Sujin tampak melihatkan Choi dan berusaha terus mengingatnya, namun tak kunjung ingat. Lalu adegan selanjutnya, Sujin sedang ngobrol dengan teman kantornya dan dilihatkan ruangan yang sedang direnovasi dan Sujin berusaha membantu untuk membereskan ruangan itu dan meminta bantuan kepada ayahnya. Adegan selanjutnya, momen tegang setelah sudah memastikan ayahnya akan membantu dan mengirim seorang tukang dan ternyata tukang itu adalah Choi. Dan di sana Sujin berusaha kabur karena malu dan ingat bahwa itu adalah pria yang minumannya pernah dia ambil. Di kejauhan, Sujin terlihat kepo, melihat kerja dari Choi yang tampak kasar. Dan di sana, Sujin haus dan membeli minuman cola-cola karena dehidrasi dan ngahuleng tarik karena malu. Namun, saat minumannya sudah keluar, Choi merebutnya dan melakukan adegan yang ahai deh, dan meminumnya di depan Sujin dan memberikan kaleng kosong itu kepada Sujin, seperti melakukan balas dendam. Adegan selanjutnya, saat Sujin akan pulang, dia sedang menyetop taksi, tapi di sana ada copet yang cukup keren motornya dan mengambil tas dari Sujin. Namun di sana, Choi yang sedang di dalam mobil dan melihat kejadian itu, dia membukakan pintu mobilnya dan berhasil membuat copet itu menabrak dan terjatuh. Mantap! Di sana, Choi dan Sujin membereskan tas yang terjatuh dari pencopet itu dan nampak banyak sekali pulpen dan pensil halis. Adegan selanjutnya saat Choi menghancurkan kaca mobilnya karena pecah dan mengajak Sujin untuk pulang bersama. Di sana, karena mobilnya tidak ada kacanya, Choi memberikan helm elas. Lucu. Di sini adegannya lucu sih. Ngobrol tapi tidak terdengar karena banyak angin dan akhirnya mereka saling berkenalan. Adegan berlanjut saat Sujin mengunjungi Choi di tempat kerjanya, namun dia malu saat Choi sedang berjalan menuju dirinya dan Sujin di sana kabur. Lalu, Sujin berpura-pura pulang bersama temannya dan sengaja lewat tongkrongan dari Choi. Namun, Choi di sana tidak melihatnya dan membuat Sujin kesal dan mendekatinya. Dan Choi melihat dan di sana mereka saling menyapa. Di sana, teman-teman dari si Choi riweuh melihat wanita-wanita itu dan mengajaknya untuk nongkrong bareng. Dan di sana mereka ngobrol dan tertawa karena sambil minum minuman lembut. Dan menyisakan hanya Sujin dan Choi berdua di sana. Dan Sujin tampak minum ciu enjoy. Namun di sana Sujin minum dengan tumpah-tumpah karena sudah kenceng lur. Saat Choi menatapnya, dia langsung mencumbunya dong, Hade. Adegan berlalu dan melihatkan mereka sudah berpacaran dan melewati hari-hari bersama dengan bahagia dan saling mencintai. Hari-hari Sujin pun menjadi sangat bahagia setelah galau karena mantan sebelumnya. Adegan selanjutnya, Sujin di sana tampak membuatkan sebuah jas dan itu untuk pacarnya yaitu si Choi dan mengantar Choi untuk les menggambar. Di sana Sujin menunggu Choi yang sedang belajar meskipun disuruh untuk tidak menunggunya. Hingga Choi pulang, Sujin tetap di sana.
Romantis. Roko makan haratis. Adegan selanjutnya, saat Sujin sedang ngobrol dengan ayahnya. Dan di sana ayahnya menanyakan, mengapa Sujin akhir-akhir ini terlihat sangat bahagia dan menanyakan siapa pacarnya sekarang dan menyuruhnya untuk bertemu dengannya. Di sana, Sujin membujuk Choi untuk menemui ayahnya. Namun Choi tidak mau menemui ayahnya karena dia tahu ayahnya adalah owner dari perusahaan yang dia kerja di sana hanya sebagai mandor. Menurutnya, dia tidak pantas dengannya. Di sana, Sujin terus membujuknya jika Choi ingin menikahinya, dia harus menemui ayahnya dan menyuruhnya untuk mengatakan mencintai Sujin. Namun Choi di sana tidak mau mengatakannya. Karena Choi adalah lelaki yang cool. Seperti saya, tentunya, kuulin. Adegan selanjutnya, saat makan seafood, Sujin terlihat kecewa dan marah, namun saat Choi sedang menjelaskan alasannya, di sana tiba-tiba ayahnya Sujin datang. Dan Choi di sana melihat ayahnya dan menjadi momen yang sangat awkward. Saat momen saling diam, di sana Sujin izin untuk ke kamar kecil. Di sana Sujin terlihat sudah menjadi pucat karena penyakitnya kambuh. Dan Choi ditinggalkan dengan ayah, ibu, dan adiknya Sujin dan mengobrol. Ayah Sujin di sana bertanya, apakah dia sudah punya rumah? Dan bertanya yang lain-lain. Dan akhirnya Choi di sana dipecat oleh ayah Sujin. Namun saat adiknya pergi mencari Sujin karena sudah lama di air, di sana mereka dikagetkan karena jeritan adiknya dan ternyata Sujin di sana jatuh pingsan di bawah guyuran hujan. Mereka di sana berlari dan Choi di sana melihatnya dan langsung menggendong Sujin dan langsung melarikannya ke rumah sakit. Di sana tampak ayahnya melihat ketulusan dari seorang pria. Keren. Saat di rumah sakit, Choi melihat Sujin di sana dan sudah terbangun dan Sujin di sana langsung memeluknya. Dan singkat cerita, karena ketulusannya dan karena melihat Sujin bahagia, ayahnya menyetujuinya dan akhirnya mereka menikah. Mantap. Dan mereka melalui hari-hari yang sangat bahagia. Adegan selanjutnya saat kontraktor sedang memarahi Choi dan di sana Mito hanya datang dan menyapanya di sana. Dia dikenalkan dengan teman Mito hanya yaitu Pak Huang dan meminta bantuan dari Choi untuk membuat bangunan di sebuah bukit. Dan akhirnya Choi mendapatkan kontrak dari sebuah proyek dan membuat sebuah bangunan. Adegan selanjutnya saat Sujin sedang ngobrol di sebuah kafe bersama teman-temannya. Dia mengeluh karena akhir-akhir ini dia sering lupa jalan pulang. Namun di sana temannya hanya menjawab dengan bercanda. Saat sudah di rumah, dia terlihat heran karena terlihat berubah dari rumahnya. Dan Choi di sana mengevakuasinya. Mantap. Keesokannya, Sujin datang ke seorang dokter untuk memeriksa apa penyakit yang ada padanya. Dan di sisi lain, Choi sedang bekerja dan membereskan ruangan barunya. Dan di sana dikunjungi oleh ibunya. Di sana ibunya meminta uang kepada Choi untuk membayar hutangnya, namun Choi tidak mau memberinya. Karena ibunya di sana selalu mabuk-mabukan dan narkoboy. Dan Choi di sana terlihat kecewa kepada ibunya dan tidak mau membantunya. Adegan selanjutnya saat mereka sedang merencanakan membuat rumah di sebuah bukit. Dan di sana kita melihatkan Sujin yang sangat bahagia. Dan Choi membawa Sujin kepada seorang kakek untuk menilai hasil dari kayu yang diukirnya. Di sana, kakek memberitahu bahwa apakah Sujin sudah bertemu dengan ibu dari Choi. Di sana Sujin penasaran dan mencari rumah dari si ibu Choi. Saat di rumah, Sujin memberikan saran kepada Choi bahwa harus memaafkan ibunya, apapun kelakuannya karena dia adalah keluarga, apalagi ibu. Di sana Choi terlihat sangat marah dan mengatakan, "Tahu apa kamu tentang keluarga?" Di sana Choi
begitu marah karena dia dibuang oleh ibunya, dicampakkan oleh orang tuanya. Makanya dia sangat marah dan Sujin di sana menangis. Namun di sana Choi luluh dan Sujin membersihkan luka Choi yang tadi memukul kaca dan menyuruhnya untuk memaafkan ibunya dan menemuinya. Dan benar, adegan selanjutnya Choi menemui ibunya yang ada di dalam penjara. Di sana ibunya memarahinya karena saat sudah telat dan berada di penjara, dia baru menemuinya dan menyesal mempunyai anak seperti Choi. Dan di sana Choi melunasi hutang-hutang dari ibunya kepada debt collector yang sangat besar, namun dia tetap melunasinya. Keesokannya, Sujin kembali ke dokter untuk mengecek kembali apakah penyakitnya. Namun kali ini dia di-scan dan dites oleh pertanyaan-pertanyaan dari si dokter. Dan saat di kantor, Sujin dikagetkan oleh atasan barunya. Dan ternyata itu adalah mantannya, yaitu Seo Yongmin, yang dulu pernah bersama, yang waktu itu dia mempunyai istri. Dan keadaan berubah, kini Sujin mempunyai suami dan mantannya sudah cerai dan menjadi duda. Dan Sujin di sana tampak kecewa dan bingung. Adegan selanjutnya, saat Sujin sedang berada di rumah dan sedang mengerjakan sesuatu, dia di sana terlihat bingung dan menjadi aneh tingkah lakunya. Choi di sana kebingungan memperhatikannya. Dan di sana Choi menanyakan apa hasil dari dokter. Namun Sujin menjawab, dia harus datang lagi ke dokter minggu depan. Dan akhirnya adegan berlanjut saat Sujin kembali lagi ke dokter untuk menanyakan apa hasil dari penyakitnya. Di sana dokter menjelaskan bahwa ada protein yang tak wajar telah menyumbat pembuluh batang otaknya dan berpengaruh pada sel otak. Penyakit yang sangat langka, dengan kata lain dia memiliki penyakit Alzheimer yang sudah disinggung di awal pembukaan tadi. Dokter menyarankan untuk mempersiapkan sesuatu yang tidak bisa dihindarkannya. Dan di sana, Sujin sangat terpukul dan sedih karena kenangannya akan terhapus dan hilang dari ingatan yang terbarunya dulu. Hari-hari pun terasa menjadi berbeda, tidak seperti biasanya. Karena Sujin belum memberitahu Choi tentang penyakitnya. Dan Sujin di sana meminta Choi agar dia hanya diam di rumah saja dan tidak bekerja. Adegan di sana dilihatkan bahwa Choi sedang bekerja dan akan botram dengan teman-temannya. Di sana Choi diberikan bekal makan dari sang istri. Namun saat dibuka itu hanya nasi dan nasi. Mutih meren. Di sana Choi mencari tahu apa yang terjadi dan menanyakan kepada dokter di sana. Dia sangat terkejut dan memarahi dokter. Emosi jiwa hampir memukulnya. Di sisi lain, Sujin yang ditelepon oleh Yongmin karena tiba-tiba keluar dari tempat kerjanya. Dan dia harus pergi lagi ke kantor. Dan saat di jalan, dia kambuh dan terjatuh dan dibawa oleh Pak Polisi dan mengantarnya. Namun, saat berjalan di sana, ada Yongmin melihatnya dan mengajak ngobrol. Namun di sana Sujin kembali teringat lagi dan pergi meninggalkan Yongmin. Sujin ternyata pergi ke tempat-tempat yang pernah dia kunjungi bersama dengan Choi. Di sana Choi datang dan sudah mengetahui penyakit yang dialami oleh istrinya itu. Dan Sujin mengatakan bahwa dia akan kehilangan ingatannya. Dan mereka saling bersedih, menangis, karena Sujin menyuruh melupakannya. Tapi Choi terlalu cinta dan mengatakan bahwa akulah ingatanmu dan aku hatimu. Aduh, Bor, adegannya baper, Bor, yang sangat dalam. Adegan selanjutnya saat di rumah, di sana terlihat banyak sekali tulisan untuk mengingatkan ingatannya. Dan saat Choi akan berangkat kerja, Sujin mengingatkan sesuatu yang bukan hari itu. Namun Choi hanya tersenyum. Saat Sujin akan keluar, tiba-tiba Yongmin datang ke rumah Sujin dan mengajak masuk ke dalam rumahnya. Karena Sujin terlihat senang karena ingatannya Yongmin adalah pacarnya. Namun di sana, Choi pulang lebih siang
dan mendengar percakapan di dalam rumahnya. Ada seorang pria. 하는 거야? 너 결혼 안 했어? Saat Choi masuk, melihat Yongmin sedang memegang pipi Sujin. Dia emosi dan Sujin di sana terlihat ketakutan bersembunyi di belakang Yongmin karena dia sudah lupa siapa Choi. Di sana Choi memukul Yongmin, menghajarnya, menggusurnya keluar dan terus mencecarnya hingga babak belur. Namun saat sedang memukulinya, di sana datang orang tua dari Sujin dan ibu dari Choi bersama kakek. Di sana mereka kaget dan Choi berhenti memukulinya dan Sujin di sana jatuh pingsan. Adegan berlanjut saat sedang mengobrol, mereka semuanya dan ayah Sujin menjelaskan bahwa memang itu adalah penyakit keturunannya dan menyuruhnya merelakannya. Di sana, Yongmin terlihat diobati oleh ibu Choi. Dan di sana, dilihatkan Sujin keluar kamar dan menanyakan ada apa. Dan heran, ternyata dia ngompol di celana. Namun di sana Choi langsung membawanya ke kamar. Di sini adegannya sangat pecah bor. Choi membersihkan dan mengganti celananya sambil berlinang air mata. Keesokannya, mereka masih bersama dan di sana Choi terlihat akan berangkat kerja. Namun berat rasanya meninggalkan sang istri. Saat akan berangkat, Sujin memanggil nama yang salah. 양미 씨, Shit. Beres coy. Manggil nama mantan dan mengatakan aku cinta kamu. Aduh. Adegan selanjutnya saat Sujin menyusuri rumah dan sedikit mengingat ingatan barunya. Dia tersadar dan menangis dan membuat surat dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Choi. Choi pun galau yang sangat dalam karena istri tercinta pergi dengan sangat terpaksa. 다 보여주고 싶은데 Sedih Choi. 바로 그 건망증 사barnya. 때문에 당신을 Lalu adegan selanjutnya saat Choi pulang ke rumah, dia menemukan surat yang baru di dalam kotak surat. Dan ternyata itu adalah surat dari Sujin yang mengatakan bahwa dia tiba-tiba mengingat ingatannya bersama Choi dan menyuruhnya untuk melupakan dan jangan mencari Sujin di mana. Namun di sana Choi langsung pergi mencari alamat dari surat itu dikirim. Akhirnya dia sampai di tempat di mana Sujin berada. Saat suster membawanya dan melihatkan sang istri di sana, Sujin hanya bisa memandangnya, tidak mengenalinya. Saat makan, di sana Choi terdiam melihatnya dan menangis. Sujin di sana bertanya, "Kenapa Anda menangis?" Choi langsung memakai kacamata agar tidak terlihat sedang menangis. Sedih pisan. Lalu di sana Choi mengajak Sujin berjalan-jalan, membawanya ke tempat awal pertama bertemu. Di sana Choi mempraktekkan adegan-adegan awal bertemu dengan Sujin. Di dalam minimarket pun di sana penjaga dan orang-orangnya adalah keluarga dari Sujin dan keluarga dari Choi. Di sana Sujin hanya bertanya, "Apakah ini surga?" 천국인가요? Dan akhirnya, Choi membawa Sujin untuk pergi bersama dengan mobilnya, memberikan kenangan kayu yang pernah dipahatnya, dan mengatakan, "Sarange," yang sebelumnya tak mau mengatakan itu, dan akhirnya Sujin memeluknya dan tersenyum bahagia kembali. Ending yang very menyedihkan, berurai air mata. Anjay. Moment to Remember bukan sekedar film cinta seperti biasa yang mengangkat tentang kisah cinta dua insan dan segala lika-likunya dan berakhir dengan bahagia. Film ini merupakan film perjuangan, kesetiaan, dan tentang memaafkan. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari film ini. Bagaimana berharganya sebuah memori atau ingatan. Bagaimana berartinya sebuah perjuangan dan kesetiaan. Dan betapa pentingnya memaafkan orang lain. Dan pastinya kalian tidak akan menyesal nonton film ini.
Edan, promona ngeri. Pemeran yang dimainkan oleh Son Ye-jin sebagai Sujin yang cantik dan keren. Dan Jung Woo sebagai Choi Chul-soo keren juga sebagai pria yang sangat cool, cuek, kayak saya, kuuleun. Choi adalah pria yang tidak terlihat mencintai Sujin, yang terlihat cuek, tapi dia adalah pria yang sangat setia, berjuang demi keluarga dan cintanya, dan tetap memperjuangkan cintanya agar kembali. Keren sih, ini baru cowok. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kami. Dan jika kalian ingin melihat video-video lainnya, kalian subscribe dulu tentunya, karena akan ada video-video lain yang lebih keren. Like videonya, share, dan bunyikan loncengnya agar tetap diingatkan oleh si YouTube-nya saat kami upload video baru yang akan membahas film-film lainnya. Terima kasih untuk kalian dan tetap jaga kesehatan. Dan see you next time.